Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini. Dan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam madrasah ya Tafaqquh Fiddin, majelis setelah kitab melanjutkan kajian ilmu hadis dari kitab Taisir Ulumil Hadis, pertemuan ke 35 ya. Halaman 132 ini melanjutkan kaidah jarah dan ta'dil yang ke-9 ya. Pembedaan Silakan dibaca siapa dulu? Eh? Jadi dia itu isi Pak Imron yang terus dibaca Pak Imron. Ente kayak lagi makan. Oh, Kang Denennya tak? kok nggak cocok, Sat? 132 ya? Iya. Oh ya ya. Siapa yang mau baca? Ustaz? Pak Imron, enak benar. Coba kayak saya itu. Oke, ada. Ya terus namanya nggak ada dia. Udah baca. Sembilan teman. Tengok asal. Ya, ayam satu lah. Alhamdulillah. Pak Imron Wal kalamu ente. Ya wal kalam saja. Wal kalamu ala Iya wal kalam. yatim mubtada riwayatil mubtada'i ala mubtadi'i dan bid'ahnya mubtadi'i ala maqamati Nah, ini ditanwinkan ya. ala maqamatin al awwalu radduha mutlaqan idza kana mimman yakuru bibid'atihi qala Nawawi fi irsyad jilid 1 halaman 300. jadi satu halaman al mubtada'i alladhi sama kayak tadi bacanya al mubtadi'u alladhi yakuru bibid'atihi la tuqbal ruwiyatihi riwayatahu riwayat tuh jadi apa namanya? Naibul fa'il. Naibul fa'il bil ittifaqi asani qabuluha idza kana ma'rufan bisidqi wa idza lam takun riwayatahu mimma takdodi takdidu mimma takdidu au tusayyidu bid'atihi enggak bibit atihi enggak bana kan dengan hiji hanya satu bid'ata ulwi bid'atahu lanjut kan ya cukup tuh lah ya. Ya, jadi ini masih melanjutkan kaidah yang nomor 9 ya, kemarin baru satu halaman. Itu, judulnya itu kan hukum riwayat ahli bid'ah dan syarat-syarat menerimanya. Jadi kalau ada perawi ahli bid'ah ini bagaimana? Apakah diterima atau tidak ya periwayatannya? Wal kalamu ala riwayatil mubtadi ala maqamatin. Pembahasan riwayat orang yang ahli bid'ah
Ya, itu ada beberapa tingkatan ya makomat. Al awalu ya radduha mutlaqan. Ini maksudnya pendapat ya, ada beberapa pendapat. Ya, yang pertama menolaknya secara mutlak idza kana mimman yakfuru bi bid'atihi. Apabila ya termasuk orang yang kafir dengan kebid'ahannya. Jadi memang kan bid'ah itu ada yang membuat kafir. Bid'ah itu kan dibagi dua, bid'ah mukafiro dan bid'ah mufassiko. Bid'ah yang membuat kafir, bid'ah yang membuat fasik. Ya kan, bid'ah membuat kafir itu yang jelas-jelas menyalahi hal yang qat'i gitu kan. Kemudian pelakunya secara sadar ya meyakini itu ya dengan ilmu dia dengan apa namanya itu setelah ada tegak hujah-hujahnya gitu ya, qomatul hujah. Jadi ada yang bisa membuat orang kafir, ya, kebid'ahan itu. Sebenarnya misalnya akidah Syiah ya, kalau dia meyakini akidah-akidah itu dengan sadar, dengan eh, apa namanya, memang dia mengetahui ilmunya, gitu. Para ulamanya, bukan orang awam. Kalau orang awam kan ada yang cuma ikut-ikutan doang, ya kan, dia nggak paham. Nah, kalau ulamanya yang mengerti gitu ya, yang ini, nah, itu bisa terjatuh kepada kekafiran. Jadi ada kebidahan yang membuat kafir, nah ada juga yang kebidahan yang membuat fasik saja, tidak sampai kafir, gitu ya. Nah, jadi kalau perawinya itu kafir ya dengan kebidahannya, ya tentu ditolak secara mutlak. Ini tingkatan yang pertama ya. Qala Nawawi fil Irsyad, Imam Nawawi berkata dalam kitab Al Irsyad jilid 1 halaman 300, al-mubtadi alladzi yakfuru bi bid'ati la tuqbalu riwayatu bil ittifaq. Ya, ahli bid'ah yang kafir dengan kebid'ahannya tidak diterima riwayatannya dengan menurut kesepakatan para ulama. Nah, ini disepakati, tidak ada perselisihan. Asan yang kedua, qabuluha idza kana ma'rufan bisidqi. Menerimanya apabila dikenal dengan kejujuran, wa idza lam takun riwayatu mimma ya ta'didu au tusayyidu bid'atahu. Dan apabila dan apabila periwayatannya bukan gitu ya, bukan termasuk yang menguatkan dan mendukung kebid'ahannya. Ya kan? Nah, jadi yang kedua ini bisa diterima kalau pelakunya ya ahli bidah itu ya tentu berarti kan tidak kafir ya, tidak kafir dengan kebid'ahannya, ya dia dikenal jujur ya, dan juga riwayatnya itu tidak dalam rangka menguatkan, membela kebid'ahannya. Ya, tidak dalam rangka untuk membela kebid'ahannya. Qala Hafidz Ibnu Hajar di Hadis Sari ya, halaman 382. Ikhtalafa ahlu sunnati fi qabuli hadisi man hadza sabiluhu ay al-mubtadi'. Ahlu sunnah berbeda pendapat dalam menerima hadis orang yang inilah jalannya, atau orang yang seperti ini, ay al-mubtadi', maksudnya orang yang ahli bidah. Idza kana ma'rufan bitaharruzi minal kadhibi, apabila dikenal dengan orang yang menjaga diri dari dusta, dari berdosa. Masyuran bisalamah ya, terkenal dia itu selamat, terbebas min hawarimil muru'ah, dari hal yang menjatuhkan muru'ah, ya kehormatan gitu ya, kewibawaan. Jadi memang orangnya terkenal dengan apa namanya, lurus ya. Jadi selamat, terhindar dari hal-hal yang menjatuhkan muru'ahnya. Mausufan ya, disifati bidyanati wal ibadah, dengan agama, artinya taat beragama dan taat beribadah.
Fakila, nah di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yuk balu mutlakon, diterima secara mutlak, wakila yuradu mutlakon. Ada yang mengatakan ditolak secara mutlak. Ya, nah ada juga wasalisun yang ketiga, pendapat yang ketiga, tafsilu baina an yakuna da'iyatan li bid'atihi au ghaira da'iyatin. Itu dirinci ya, ada perincian antara orang yang melakukan kebidahan itu mengajak kepada kebidahannya atau tidak mengajak, tidak mendakwakan. Fayuk balu ghairu da'iyati ya. Nah, yang tidak mendakwakan kebidahannya ya tidak diterima. Apa diterima, maaf. Yang tidak mengajak kepada kebidahan diterima riwayatnya. Wa yuradu hadis sudah iyati dan ditolak hadis yang mendakwahkan kebidahannya. Wa hadzal mazhab huwal a'dalu. Mazhab inilah yang lebih lurus ya, yang lebih adil gitu ya, yang ya artinya lebih apa namanya tepat ya untuk dipegang. Wasyarat ilayhi taifatu tawaifu minal a'immati dan sekelompok ya beberapa kelompok dari para imam itu condong ya kepada pendapat ini ya yang ketiga ini. Wada Ibnu Ibana ijma ala nakli alaih dan Ibnu Ibban mengklaim adanya ijma ya para ahli riwayat terhadapnya ya maksudnya untuk menerima pendapat yang ketiga. Lakin ya tetapi fi dakwa dzalika nadharun ya dalam klaim tersebut ya perlu diteliti ulang, ditinjau kembali. Sumatala farqailuna bihadza tafsil. Jadi tentu tidak ijma ya. Karena faktanya kan ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian orang yang berpendapat dengan adanya rincian ini ya berbeda pendapat. Sumatala farqailuna bihadza tafsil. Wabadum adlaqa dzalika ya sebagian mereka ada yang memutlakan. Jadi memutlakan tadi pokoknya yang mendakwakan kebidahannya ya tidak diterima. Tidak mendakwakan diterima. Itu secara mutlak. Nah, tetapi ada sebagian lain wa ba'dum zadahu tafsilan. Ya, sebagian lagi menambah rincian lagi. Qala in istamalat riwayatu ghairi da'iyati ala ma yusayyidu bid'atahu wa yuzayyinuhu wa yuhsinuhu zahiran fala tuqbalu wa illam tashtamil fatuqbalu. Nah, jika riwayat orang yang jadi tidak secara mutlak dirinci lagi. Tadi kan secara mutlak yang tidak mendakwakan kebidahan diterima, nah, tapi dirinci lagi ya dengan syarat. Ya dengan syarat riwayat orang yang tidak mendakwakan kebidahannya itu apa namanya tidak mencakup kepada apa yang menguatkan tadi kebidahannya. Ini apa namanya dengan pendapat yang apa ke berapa tadi? Kedua ya dengan yang kedua sebenarnya ya, menggabungkan. Jadi kalau riwayatnya menguatkan kebedaannya, lebih memperindah ya, memperbagusnya ya, secara zahir, maka tidak diterima. Nah, jika tidak mencakup maka diterima. Asalis yang ketiga rodduha idza kana bima yusarjidu bihi bid'atahu. Ini hampir sama sih. Menolaknya ya apabila termasuk yang menguatkan kebidaannya. Ya, yang keempat al-ikhtilaf fi qabul riwayat rawafid wal radhiha. Jadi maksudnya
tadi itu bukan bukan masalah berbeda pendapat berarti ya. Jadi beberapa poin pembahasan gitu ya. Jadi makomat di sini maksudnya beberapa poin pembahasan. Jadi yang pertama itu tadi menolak secara mutlak. Ya, jika kafir dengan kebenaran ini disepakati. Jadi maksudnya bukan perbedaan pendapat ini bukan. Tapi poin pembahasan apa aja. Yaitu yang pertama disepakati. Yang kedua berbicara tentang berarti kan tidak kafir ya, tapi dia dikenal dengan kejujuran, ya tidak menguatkan kebidahannya. Ya, nah ini tadi dibahas. Ada rincian yang lebih tepat itu kan tadi. Apakah mengajak atau tidak? Ya, dan juga mengandung yang menguatkan kebidahan atau tidak. Nah, poin pembahasan yang ketiga tadi ya menolaknya jika ya ini disepakati tadi kalau memang mengandung yang menguatkan kebidahan itu ditolak. Lalu pembahasan keempat perbedaan dalam menerima riwayat orang-orang Syiah Rafidah ya dan menolaknya. Nah, di sini ada tiga pendapat. Kalau tadi kan membahas secara umum ahli bidah. Ahli bidah kan banyak, ada Waris, ada Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah ya. Termasuk juga apa namanya? Orang Sufi ya, banyak melakukan kebidahan. Nah, kalau ini membahas secara khusus Syiah. Bagaimana periwayatannya? Qala al-Hafidz Az-Zahabi Hafidz Az-Zahabi berbicara ya fi tarjamati dalam biografi. Tarjamah di sini maksudnya biografi. Biografi Ibrahim bin Al-Hakam bin Zahir ya min Mizan al-I'tidal dari kitab Mizan al-I'tidal ya karya Az-Zahabi. Jadi 1 halaman 27 Ikhtalafan nasu fil ihtijaji bi riwayati Rafidati. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam berdalil dengan riwayat orang Rafidhah. Ya, orang Syiah ya ala salah satu akwalin kepada tiga pendapat. Adua an mutlaqan ya, melarang secara mutlak. Asani yang kedua at-tarkhis mutlaqan, memberi rukhsah tarhis itu. Memberi keringanan artinya boleh diterima secara mutlak kecuali ila fiman yukadzibu yadau. Kecuali pada orang yang memang berdosa dan memalsukan hadis. Ya, ya tahu itu kata dari kata maudu ya, ya tahu yang memalsukan. Asalis, nah yang ketiga atafsil dirinci ya, ada rincian. Fatuk balu riwayat Rafidhi Sadukul Arif, ya diterima riwayat orang Rafidah yang jujur, yang arif bima yuhadis mengetahui apa yang dia riwayatkan. Waturadu riwayat Rafidhi da'iyah walau kana sadukan dan ditolak riwayat orang Rafidah yang mengajak ya mendakwakan kebidahannya walaupun dia jujur. Jadi ada tiga pendapat. Qala Ashhab berkata, Su'ila Malik anir Rafidah. Imam Malik ditanya tentang orang Rafidah, orang Syiah. Faqala la tukalihum, jangan berbicara dengan mereka. Wala tarwi anhum, jangan meriwayatkan dari mereka. Fa innahum yukadzibun, karena mereka itu orang-orang yang berdusta. Banyak kan rata-rata kebanyakan riwayat-riwayat mereka riwayat dusta. Ya, dalam riwayat mereka ini. Dari imam-imam mereka banyak kisah apa hal-hal yang aneh dalam hadis-hadis mereka. Karena bagi mereka kan hadis itu bukan hanya sabda Nabi, tapi perkataan Ali termasuk perkataan imam-imam mereka itu. Itu dianggap hadis karena bagi mereka imam mereka itu masuk. Berarti sejajar dengan Nabi gitu. Seperti wahyu. Bagaimana bisa diterima riwayat mereka? Ya, Waqala Harmalah berkata, Sami itu Syafi'i.
Aku mendengar Imam Syafi'i yaqul lam ara ashhadu bizuri min Rafidah. Ya, aku tidak melihat orang yang lebih apa namanya, lebih parah ya dalam melakukan kesaksian palsu kecuali Rafidah. Jadi Rafidah menurut Imam Syafi'i itu orang yang paling parah melakukan kesaksian palsu, yang paling parah dalam berdusta. Kan berdustanya itu diiringi dengan bersaksi gitu ya. Ya, dengan bersumpah. Qala Muhammad bin Ihab, Sami itu Yazid bin Harun, aku mendengar Yazid bin Harun yaqul yukrabu an kulli sahibi bid'atin idza lam takun da'iyah ya illa rafidah. Ditulis dari setiap pelaku bid'ah ya apabila dia tidak mengajak ya mendakwakan kebid'ahannya kecuali rafidah kecuali Syiah. Fa'inahum yukadzibun, karena mereka itu orang-orang yang berdusta. Nah, jadi Syiah berarti kalau memang dia benar ya Rafidah itu tidak dikecualikan, langsung ditolak kata Yazid bin Harun. Qala Muhammad bin Sa'id bin al-Asbahani, sami itu syarikan, aku mendengar syarik yaqulu berkata ihmalil ilma, ya bawalah ilmu, ya ambillah ilmu an kulli man laqaita, ya dari setiap yang kau temui ila Rafidah kecuali Rafidah. Ya orang Syiah fa'inahum yad'un al-hadis, karena mereka memalsukan hadis wa taqiduna dinan dan menjadikannya sebagai agama ya. Jadi kedustaan itu ya adalah dasar agama mereka. Qultu qabulu riwayat Rafidati min adamiya ala tafsir alladzi dzakarnahu awalan fi hadza ta'liq. Ya menerima riwayat Rafidah dari tidaknya ya itu sebagaimana rincian yang telah kami sebutkan lebih dulu di apa taklik ini, di penjelasan ini. Ya, jadi itu ya pembahasan tentang masalah perawi bid'ah ya. Tapi memang yang Syiah itu juga ada tingkatan juga ya, tidak semua. Banyak kan di sebagian perawi apa namanya, Bukhari gitu ya, itu kan ada ya Syiah. Tapi memang ringan Syiah karena memang ada bertingkat. Yang paling ringan itu kan yang hanya, dan ini bid'ah, tapi bid'ahnya ringan ya, yaitu hanya sebatas meyakini bahwa Ali itu lebih baik, lebih dahulukan daripada Abu Bakar, Umar. Tapi mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan mereka tidak mencela, tidak mengapikan, hanya sebatas meyakini lebih baik aja. Nah itu juga bid'ah, karena ya jelas dalam apa namanya nasnya ya yang disampaikan oleh Nabi bahwa sahabat paling mulia pertama itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya baru Ali yang keempat. Itu hal yang jelas ya di dalam ajaran Islam, di dalam sunnah. Tapi mereka hanya berkeyakinan itu aja. Itu yang paling ringan, Syiah yang paling ringan. Nah, yang paling ini kan sampai mengkafirkan pada sahabat, mencela gitu ibadah mereka. Nah, sayangnya kan di zaman sekarang itu rata-rata mereka mencela para sahabat. Syiah sekarang, Syiah yang kebidaannya ringan tuh hampir tidak ada ya di zaman sekarang itu. Ya dan apa namanya pemimpin Iran dulu yang ini juga bisa dilihat di buku-bukunya itu ya terlihat sekali mereka mencela para sahabat. Memang kalau kalau di media gitu ya diwawancara itu tidak akan terang-terangan. Ya kan cara cara mengukurnya lihat ke kitabnya aja langsung. Jangan dari pernyataan di publik. Gitu ya. Nah, jadi yang diterima oleh Bukhari gitu ya dalam saya itu tadi Syiah yang ringan kebidaannya, kemudian juga tadi tidak berdusta ya, jadi ya ada pertimbangan
ya ada pertimbangan. Baik ya untuk taisir ya kita cukupkan.